Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang proposal untuk UTS, yaitu layanan pendidikan terkait kesehatan mental berbasis internet. Saya atas nama Muhammad Faiz Nursyadi, mahasiswa MDC STMM dengan konsentrasi MI semester 5 dengan NIM 019 18 14 64 27. Pertama akan lanjut ke bab 1 pendahuluan. Untuk latar belakangnya sendiri itu isinya manusia hidup berdampingan satu sama lain. Hubungan tersebut antara lain berkaitan dengan orang lain, hewan, tumbuhan, gunung, lautan, dan seluruh alam semesta. Hubungan antara diri sendiri dengan alam semesta membutuhkan keseimbangan dan sinkronisitas yang cukup baik saling berdampingan. Realitasnya antara individu dengan individu lain tidak terlepas dengan adanya sebuah konflik. Konflik yang dihasilkan dari gesekan individu lain memiliki bentuk dan dampak yang berbeda dan ditimbulkan oleh setiap individu. Dampak yang timbul pada umumnya akan berdampak pada diri sendiri, mulai dari menyalahkan diri, menyakiti diri, sampai merasakan kehampaan yang begitu besar yang dimulkan. Self-healing adalah sebuah proses penyembuhan luka batin atau mental yang dilakukan secara mandiri. Menurut Samsyo Yusuf, mental hygiene, self-healing menggunakan teori ilmu psikologis adalah proses yang membantu menyembuhkan luka batin dengan kekuatan batin sendiri secara penuh untuk beranjak dari penderitaan, tanpa bantuan orang lain dan media apapun. Gangguan kesehatan mental dapat berasal dari trauma masa kecil, kegagalan yang mengecewakan, dan cemas terhadap sesuatu, hingga kesedihan lainnya yang dapat memicu stres atau depresi. Self-healing juga disebut sebagai rangkaian praktis yang dikerjakan secara mandiri sekitar 15-20 menit dan sebaiknya dilakukan 2 kali dalam sehari, menurut Red Hook pada tahun 2019. Secara psikologis, manusia memiliki kesehatan mentalnya sendiri. Hal ini bisa menyangkut tentang banyak hal, seperti trauma, lingkungan yang toksik, kecemasan, atau suatu kegagalan yang mengecewakan. Tentu bagi beberapa orang, kesehatan mental terjadi sangat penting dan berdampak besar. Banyak orang masih tidak menyadari, bahkan tidak mempedulikan kesehatan mental. Padahal hal ini menjadi isu penting yang banyak dibahas belakangan ini. Perubahan sosial yang begitu cepat, perubahan gaya hidup, modernisasi teknologi informasi, menyebabkan individu harus menyesuaikan diri dengan berbagai tuntutan kebutuhan yang menyertai. Tujuan dari layanan ini adalah menambah informasi mengenai apa itu self-healing, mengetahui dampak yang ditimbulkan jika kesehatan mental seseorang terganggu, selanjutnya menumbuhkan kesadaran bahwa kesehatan mental itu suatu hal yang penting dijaga, mengetahui proses self-healing dan beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan, dan terakhir, menciptakan masyarakat yang peduli dan sadar akan kesehatan mental. Manfaatnya, masyarakat menjadi tahu pentingnya menjaga kesehatan mental, masyarakat menjadi tahu solusi dari permasalahan kesehatan mental mereka, dan masyarakat bisa lebih waspada dalam menjaga kesehatan mental diri sendiri dan orang lain. Sasaran untuk target penggunanya yaitu remaja dewasa rentang usia 17-30 tahun. Selanjutnya, gambaran umum layanan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh National College Health Assessment pada tahun 2014, terdapat 33% orang di dunia yang mengalami depresi dalam waktu kurang lebih setahun terakhir. Sementara itu, menurut WHO, menyatakan bahwa 1 dari 3 mahasiswa baru dilaporkan mengalami gejala gangguan mental. Akibat depresi tersebut, seseorang menjadi sulit berkonsentrasi dalam bekerja, belajar, dan mengerjakan tugas karena terlalu mengkhawatirkan hal-hal kecil di sekitar mereka. Bahkan, tak sedikit orang yang berpikir untuk bunuh diri karena tak kuat dalam menghadapi beban yang dialaminya. Orang yang mengalami depresi acap kali merasa dirinya sendirian, seolah tidak ada orang yang mengerti dan ingin mendengarkannya. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu wadah, baik itu organisasi atau suatu komunitas yang bisa mencegah dan mengobati kesehatan mental ataupun depresi orang. Komunitas atau organisasi tersendiri menjadi suatu alternatif pada orang yang merasakan depresi atau kesehatan mentalnya bermasalah jika seseorang tersebut dengan mengunjungi psikolog atau psikiater. Hal yang di atas melatar belakangi untuk pembuatan komunitas bergerak di bidang kesehatan mental. Komunitas ini memberi beberapa fungsi, yaitu memberi konten-konten menarik di media sosial sebagai langkah preventif agar orang peduli kepada kesehatan mental. Selain itu juga membuka pembicaraan mulai dari diskusi hingga seminar tentang kesehatan mental. Selanjutnya adalah menawarkan metode-metode untuk menjaga kesehatan mental. Untuk penanganan masalah kesehatan mental yang telah terjadi, seperti depresi dan hal semacamnya, organisasi ini akan memberikan solusi dan bantuan kepada orang tersebut supaya bisa terlepas dari hal tersebut. Hal yang menjadi konsep pada komunitas ini adalah metode self-healing dan menjaga kesehatan mental. Metode ini akan dimasukkan dalam rangkaian kegiatan atau proses berjalan, seperti membuat konten self-healing, mempromosikan self-healing dalam rangkaian diskusi atau pembicaraan,
dan menawarkan metode self-healing pada orang yang mengalami kesehatan mental. Komunitas ini nantinya akan bergerak secara non-profit murni kesadaran para anggota kesehatan mental tersebut. Agar setiap orang aware terhadap kesehatan mentalnya. Dan berjalannya komunitas ini akan lebih bergerak secara masif di media sosial, website, dan kampus-kampus. Karena orang yang terkena masalah kesehatan mental adalah orang yang berada di kisaran remaja hingga dewasa. Jadi media sosial adalah salah satu sarana yang bisa digunakan karena orang yang berada pada kisaran umur tersebut lebih banyak menghabiskan waktu di sosial media. Sedangkan di kampus atau tingkat universitas adalah di mana orang akan lebih lama terkena masalah kesehatan mental karena tekanan tugas dan juga masalah lain seperti percintaan dan hal lainnya. Ini adalah sasaran yang sangat bagus untuk membuka diskusi dan bersosialisasi mengenai masalah kesehatan mental. Selain menggunakan sosial media dalam menyebarkan konten ini, akan dilakukan pembuatan sebuah situs berbasis WordPress.org yang menyediakan detail sekaligus rincian dari konten yang sudah disebar di media sosial. Pembuatan situs ini selalu menjadi bagian dari melayani masyarakat. Diharapkan nantinya dapat membantu memberikan edukasi dan menimbulkan kepedulian masyarakat terkait pentingnya kesehatan mental. Gambaran teknis layanannya. Alatnya dan bahan yang digunakan antara lain software meliputi Adobe Premiere Pro 2020, Adobe Illustrator 2020, Adobe Photoshop 2020. Ketiga software ini digunakan untuk membuat konten. Satunya Microsoft Word 2019 dan Audacity Google Chrome juga digunakan untuk membuat konten. Satunya untuk publikasi memanfaatkan Docker Desktop, WordPress.org, dan Exam. Hardware yang akan digunakan satu buah PC dengan spesifikasi berikut. Smartphone juga dan peripheral yang meliputi hal-hal berikut. Bentuk layanannya. Layanan masyarakat yang akan digunakan berwujud gambar atau video yang berisikan mengenai seluk-beluk dari kesehatan mental. Contoh singkatnya meliputi yang pertama, kesehatan mental dalam kehidupan. Yang kedua, apa saja gangguan-gangguan kesehatan mental yang umum dialami. Yang ketiga, seberapa besar dampak gangguan kesehatan mental bagi manusia. Yang terakhir, apa saja yang harus dilakukan untuk mengetahui diri sendiri sedang mengalami gangguan kesehatan mental. Konten ini tentunya perlu platform untuk dipromosikan. Untuk itu dipilih sosial media untuk penyebarannya. Akan tetapi, media sosial dinilai tidak efektif untuk memberikan edukasi yang efektif terkait kesehatan mental kepada masyarakat. Dengan itu, dibuatlah sebuah situs yang memanfaatkan WordPress.org untuk mendukung keefektifan dari layanan ini. Situs ini dibuat untuk memberikan penjelasan secara detail dan rinci terkait kesehatan mental dan memberikan ruang kepada masyarakat yang merasa teredukasi untuk sharing pengalaman mereka atau dalam kutip forum. Dengan situs ini pula, pesan edukatif kesehatan mental akan disampaikan secara efektif tanpa ada informasi yang terpotong. Konten-konten pada sosial media tadi akan menampilkan informasi singkat terkait poin-poin yang disampaikan. Apabila masyarakat ingin melihat dengan detail, diberikan link untuk sampai ke landing page laman situs yang menampilkan informasi konten secara detail dan terperinci. Tentunya hal ini efektif dilakukan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.